مولاي صل وسلم دائما وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan seluruh alam. Ia pula yang mengaturnya, sehingga seluruh peristiwa dan kejadian yang terjadi di permukaan bumi ini, di alam semesta ini, tak ada pun yang terjadi tanpa seisinya. Sehingga di Jumat penuh berkah ini kita kembali mencas, merefresh keimanan kita, meningkatkan keimanan sekaligus ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya keimanan itu senantiasa al-imanu wa yasidu wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Dengan cara apa kita memperbarui keimanan kita, jemaah sekalian? Bisa melalui dengan memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan melalui zikirnya. Afdalul zikir la ilaha illallah. Setelah kita memperbanyak merenung, memperbanyak tafakkur, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka langkah selanjutnya adalah kita memperbanyak mengirimkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi suri tauladan, panutan kita, sosok kita sebagai kepala negara. Ia menjadi contoh yang terbaik. Sebagai seorang pebisnis, seorang pedagang, ia adalah yang paling jujur. Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kepala rumah tangga sangat menjadi panutan, jemaah sekalian. Hadirin yang berbahagia, saat ini Jumat ini kita berada pada bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah termasuk salah satu bulan yang dimuliakan, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah sekalian, kita selaku umat muslim di Indonesia tidak begitu banyak. Banyak sekali di antara kita yang lebih menghafal dan memahami penanggalan Masehi daripada penanggalan dan nama-nama bulan Hijriah, bulan Islam. Dan mudah-mudahan nanti dan kita semua yang hadir di sini bahwa di rumah kita itu masing-masing punya kalender Hijriah, sehingga kita mampu dan paham bahwa bulan-bulan tertentu itu ternyata ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini kita berada pada bulan Zulhijjah. Sehingga bulan Zulhijjah terhitung kemuliaannya terutama di 10 hari pertama 1 Zulhijjah sampai nanti pada saat 10 Zulhijjah. Dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pendekatan diri kita kepadanya. Kita dianjurkan untuk memperbanyak bersedekah, berbagi kepada keluarga, sahabat, teman kita. Dan
Di bulan Zulhijjah kita dianjurkan dan diperintahkan bagaimana kita disunahkan untuk melakukan puasa Zulhijjah. Ada yang mampu dari 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah, itu bagus. Tapi yang tidak mampu beberapa hari saja di antara kita, itu sudah lumayan baik jamaah sekalian. Kita sudah termasuk hamba yang mengagungkan daripada bulan Zulhijjah itu. Bulan Zulhijjah kenapa begitu diagungkan, dimuliakan? Karena pada bulan Zulhijjah ini peribadatan umat muslim sebagai seorang hamba di seluruh dunia melaksanakan yang namanya ibadah haji. Ibadah haji adalah ibadah badaniyah sekaligus ibadah harta. Berkumpulnya antara kesanggupan fisik dan kesanggupan materi jamaah sekalian, sehingga dikatakan bahwa walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Sebahagian di antara kita yang memiliki kemampuan harta, maka itu sudah menjadi keharusan untuk melaksanakan ibadah haji. Sekali dalam seumur hidup kita. Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah hidupnya itu hanya melaksanakan 1 kali ibadah haji dan umroh 4 kali. Ibadah umroh bisa lebih dari 1 kali, 2 kali, 3 kali jamaah sekalian. Namun bagi kita yang belum diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kelimpahan rezeki, materi, bagaimana kita niatkan di dalam diri kita, di dalam hati kita, tanamkan dalam perasaan kita, di dalam doa-doa kita bahwa ya Allah, semoga kelak sebelum Engkau memanggilku kembali kepadamu, Engkau memberikan aku izin berkunjung ke Baitullah. Karena sesungguhnya Baitullah Ka'bah itu adalah simbol peribadatan pertama umat manusia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya Ka'bah itu ada pada saat Nabi Adam. Nanti di era Nabi Ibrahim itu dilanjutkan, direnovasi, dan kemudian di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna awwalah baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang menjadi peribadatan umat muslim umat manusia yang diberkati itulah Baitullah. Itulah jamaah sekalian, bagaimana umat muslim yang berangkat ke tanah suci harus dengan kesanggupan fisik, secara mental, fisik dan materi. Dan pada saat orang sampai di tanah suci, maka ia juga harus wukuf mengelilingi Ka'bah. Itu juga adalah termasuk ibadah fisik. Karena sesungguhnya yang namanya ibadah, ada ibadah yang hanya disebutkan kita sudah mendapatkan pahala seperti zikir. Namun ada juga ibadah yang kita perlu hanya menahan sabar. Yang manakah itu seperti ibadah puasa. Namun sesungguhnya ibadah haji adalah ibadah yang menggabungkan antara materi, fisik dan jiwa kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesanggupan untuk sampai berkunjung ke tanah suci. Dan bagi kita yang sudah pernah, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesanggupan untuk tetap menjadi sebagai orang-orang yang mabrur, orang-orang yang tetap melakukan kebaikan setelah kembali daripada tanah suci. Yang kedua jamaah sekalian, pada bulan Zulhijjah ini perintah kita diperintahkan untuk berkurban. Seperti dikatakan di dalam ayat suci Al-Quran, Inna atainakal kausar, sesungguhnya kami telah memberikan engkau begitu banyak rezeki. Fasalli li rabbika, dan salatlah terhadap Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Sesungguhnya ibadah kurban juga di dalam sejarahnya jemaah sekalian itu terjadi pada saat di era Nabi Adam.
ketika Nabi Adam sudah pertama kali menginjakkan kaki di dunia ini, terpisah antara Adam dan Hawa, kemudian dipertemukan, akhirnya melahirkan keturunan. Dari keturunan Nabi Adam ini lahirlah sepasang anak gadis dan laki-laki, kemudian ia kawin silangkan. Namun dalam sejarahnya jamaah sekalian, antara Habil dengan Qabil kemudian disuruh untuk menikahi kedua saudaranya ini, kawin silang. Salah satu di antaranya mereka protes karena di antara saudaranya ada yang cantik, kemudian yang satunya kurang cantik, sehingga Qabil tidak setuju bahwa mungkin ini hanyalah keinginan daripada kedua orang tuanya, yaitu Nabi Adam. Akan tetapi Nabi Adam mengatakan ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa yang dijawab oleh kedua anaknya bahwa bagaimana mungkin itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan memerintahkan keduanya untuk berkurban. Apa yang dikurbankan? Saudaranya yang pertama adalah hasil pertaniannya, kemudian saudaranya adalah hasil peternakannya. Kemudian ternyata ketika sudah dikumpulkan, maka yang diterima adalah hasil ternakannya Habil, dan kemudian Qabil tidak menerima, maka terjadilah pembunuhan ketika itu. Itulah peristiwa terjadi pembunuhan pertama jemaah sekalian. Kemudian dalam sejarah kurban yang paling sering kita dengarkan hampir tiap lebaran Idul Adha jemaah sekalian, ketika sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih anaknya. Namun di dalam sejarahnya lantas itu tidak terjadi karena Allah Subhanahu wa taala mengirimkan domba, sehingga di dalam sejarahnya Nabi Ibrahim dan Ismail itu hanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan ingin melihat keikhlasannya, namun ternyata betul-betul Nabi Ibrahim dan Ismail itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turun-temurun jamaah sekalian kita sampai pada di era Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahunnya kita menjadi tradisi bagaimana kita berkurban dengan unta, sapi, dan kambing. Dan sesungguhnya ibadah kurban ini adalah ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sunnah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan bahwa man kana lahu sa'ah wa lam yadah fala yaqrabanna musallana. Siapa yang diberikan kesanggupan untuk berkurban namun tidak menjalankan kurban itu, maka hendaklah ia menjauhi rumah ibadahku, hendaklah ia menjauh dari tempat salat. Itu artinya sebuah penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bagi kita yang diberikan rezeki, harta yang berlimpahan dan kesanggupan, agar kita berkurban, karena sesungguhnya kurban itu adalah sebuah bentuk keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mendekatkan diri kita kepadanya. Dan sesungguhnya kelak di hari kemudian binatang yang kita kurbankan akan menjadi saksi, bulu-bulunya akan menjadi saksi, kukunya, tanduknya. Dan sesungguhnya bagi orang yang berkurban sebelum binatang itu, kambing, unta itu disembelih, maka darahnya sampai ke tanah, maka sesungguhnya itu sudah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya sebuah kebahagiaan dan ketenangan bagi kita yang diberikan kekuatan dan kemampuan untuk berkurban, terutama kita bisa berkurban pada bulan Zulhijjah tahun ini 1443 Hijriah, tahun 2022 Masehi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum